kabarnya? Semoga dalam keadaan luar biasa baik. Tidak terasa saat ini juga kita sedang melaksanakan ibadah bulan puasa. Jadi saya mewakili keluarga besar Tribun Bali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Balik lagi di acara kesayangan kita, Tribun Bali Podcast bersama Yunia. Pada hari ini kita akan membahas seputar kesehatan khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Nah, di sini di studio kita sudah hadirkan narasumber yang sungguh luar biasa. Kita akan membahas bagaimana sih pentingnya dan bagaimana tips-tips merawat kesehatan jantung khususnya di bulan puasa ini. Sudah hadir di tengah kita Dr. Lena, dokter jantung. Boleh dong dok, sapa-sapa dulu sahabat Tribun Bali di luar sana. Terima kasih Mbak Yunia. Halo, selamat siang sahabat Tribun Bali. Perkenalkan, saya Dr. Lena Agustini, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar, Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan, dan juga di Mitra Diagnostik. Oke dok, gimana kabarnya nih dok sebelumnya? Sehat ya? Ya. Oke, nah dok, ini jantung ini rasanya menjadi sebuah hal yang sangat penting ya untuk dibahas. Nah dokter boleh dong jelasin, kasih prolog nih terlebih dahulu untuk Tribun Bali di luar sana. Sejauh mana sih kita tuh penting merawat kesehatan jantung? Oke. Tentunya jantung adalah salah satu organ yang paling penting ya dalam tubuh kita, karena dia yang memberikan suplai oksigen dan makanan ke seluruh organ-organ di tubuh kita. Kalau misalnya ada gangguan di jantung, tentu akan berefek pula ke organ-organ yang lain seperti paru-paru, ginjal, yang memang akan sering kita temui pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Penyakit jantung itu dapat kita cegah tentunya dengan pola hidup yang sehat, dengan lifestyle, dan juga menjaga pola makan kita. Oke, nah kalau dok sejauh ini nih dokter melihat bagaimana sih masyarakat mungkin khususnya di Bali ya memandang pentingnya kesehatan jantung? Apakah mereka sudah mulai sadar atau bagaimana nih dok? Prevalensi atau angka kejadian penyakit jantung itu masih cukup tinggi, tidak hanya di Bali tapi di seluruh dunia, karena penyakit jantung itu merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak dari penyakit tidak menular. Dari keseluruhan penyakit jantung koroner adalah penyakit yang paling sering dan paling banyak menjadi urutan tertinggi sebagai penyebab kematian penduduk di seluruh dunia. Tentunya penyakit jantung koroner itu adalah suatu penyakit yang bisa kita cegah, karena pada pasien dengan penyakit jantung koroner itu memiliki faktor risiko, di mana faktor risikonya itu ada dua, faktor risiko yang bisa kita kendalikan dan yang nggak bisa kita kendalikan. Dengan mengetahui kita berisiko atau enggak, tentu kita bisa mencegah untuk terkena penyakit jantung koroner. Nah, kesadaran masyarakat di Bali itu hampir sama dengan di seluruh Indonesia. Pada beberapa orang, tidak hanya pasien dengan penyakit jantung, pasien dengan hipertensi pun masih harus tetap kita edukasi untuk masalah kondisinya, karena kadang jangankan pasien dengan jantung yang mengkonsumsi obat yang lumayan banyak, pasien dengan hipertensi pun mengkonsumsi obat hipertensi juga bisa kadang rutin diminum, kadang juga bisa nggak rutin diminum. Jadi penting sekali untuk kita mengedukasi semua masyarakat dari semenjak mereka berisiko, artinya sebelum mereka terkena penyakit jantung, supaya tidak terkena penyakit jantung dengan edukasi. Jadi masih harus banyak kita edukasi ya, supaya mereka tahu risikonya untuk mencegah, dan kalau memang sudah terkena penyakit jantung, bagaimana supaya tidak mencegah kondisinya semakin memburuk. Oke, edukasi sudah. Tentunya pasti edukasi ini harus didukung sama jumlah SDM, dalam artian tenaga kesehatan juga fasilitas. Nah, kalau di Bali sendiri dok, menurut dokter nih sudah memadai atau belum nih? Oke, kalau misalnya dokter jantung di Bali sudah mulai banyak, meskipun masih terbilang ada beberapa yang belum tersebar merata. Jadi kalau misalnya di Denpasar, di pusat kota itu sudah maju sekali ya. Jadi hampir semua rumah sakit sudah ada dokter jantungnya. Fasilitasnya juga sudah semakin lengkap. Nah, di hampir semua kabupaten juga sudah mulai ada dokter jantungnya. Sudah ada tersebar sedikit-sedikit di semua kabupaten, kecuali misalnya mungkin di
Kalau misalnya penida belum, mungkin nanti ke kelungkung deh jadinya. Oke, berarti emang masih ada yang perlu ditambahkan lagi ya dok ya. Oke, nah kemudian nih dok, ini kan masuk ke bulan puasa ini kan, kira-kira ada nggak sih hal-hal khusus yang harus diperhatikan mungkin terkait dengan kesehatan jantung itu sendiri? Ya, pada pasien dengan sudah menderita penyakit jantung koroner itu puasa sebenarnya tidak dilarang. Jadi ada kelompok-kelompok pasien yang boleh berpuasa, ada pasien yang sebaiknya tidak berpuasa, ada yang memang tidak boleh berpuasa. Jadi dari kami dari Perki Pusat pun juga sudah memberikan edukasi, memberikan informasi untuk hal tersebut dari semenjak sebelum bulan puasa dimulai. Karena pada pasien-pasien jantung yang sudah terkontrol dengan baik, pasien hipertensi yang sudah terkontrol dengan baik, yang tidak ada keluhan, mereka bisa berpuasa dengan tetap melanjutkan dosis obat-obatan sesuai dosis sebelumnya yang bisa dikonsumsi baik pada saat buka ataupun pada saat sahur. Pada pasien-pasien yang misalnya pasien dengan gagal jantung yang belum terkontrol dengan baik, pasien dengan riwayat penyakit gangguan irama jantung yang juga masih sering muncul gangguan iramanya atau belum terkontrol dengan baik, itu memang sebaiknya tidak berpuasa. Apalagi pada pasien yang memang penyakit tekanan paru yang tinggi atau hipertensi paru yang tidak terkontrol, gagal jantung yang belum terkontrol, itu memang belum dianjurkan untuk ikut berpuasa. Sejauh ini banyak nggak dok yang pasien yang tidak berpuasa karena penyakit jantung? Kalau pasien-pasien yang sudah terkontrol, misalnya pasien yang datang rutin ke poli, dia tetap berpuasa. Pasien-pasien saya memang dia sudah terkontrol, dia tetap bisa berpuasa. Tapi kalau misalnya pasien yang memang tingkat derajat penyakit jantungnya sedang ke berat, mungkin akan ditunda dulu puasanya. Oke, jadi ini harus menjadi perhatian khusus berarti ya dok ya. Nah, dokter sendiri punya nggak sih tips dan trik mungkin untuk orang-orang yang kita ambil dulu yang tahu mungkin yang belum tidak, semoga tidak terkena penyakit jantung, ini mungkin ada tips merawat kesehatan jantung. Iya, jadi kita harus mengenali apakah diri kita berisiko atau tidak, itu pertama. Biasanya pasien-pasien dengan penyakit jantung itu faktor resikonya itu ada dua, faktor resiko yang bisa kita kendalikan dan yang nggak bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan biasanya adalah jenis kelamin dan usia. Penyakit jantung itu ada banyak, penyakit jantung koroner, penyakit jantung gagal jantung, gangguan irama jantung, gangguan katup jantung, atau gangguan otot jantung, kontraksi jantung. Itu paling banyak adalah penyakit jantung koroner. Pasien laki-laki dan usia di atas 40 tahun itu menduduki risiko yang lebih tinggi. Laki-laki di atas 40 tahun? Ya, jadi laki-laki dan usia di atas 40 tahun itu adalah faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya kalau misalnya kita laki-laki, berarti kita punya risiko 2 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk terkena penyakit jantung koroner. Yang laki-laki di rumah pada ketar-ketir nih, aduh, udah 40 tahun lagi. Kalau misalnya faktor risiko yang bisa kita kendalikan adalah seperti kita punya riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner, kita punya hipertensi, diabetes, atau kita punya gangguan kolesterol, misalnya kolesterol jahat kita tinggi, itu sebenarnya bisa kita kendalikan dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu adalah pertama dengan melihat pola makan. Perbanyak buah dan sayur dan rebus-rebusan, kemudian mengkonsumsi daging merah yang lebih sedikit, jadi proteinnya diganti dengan ikan dan olahraga. Kalau proteinnya diganti nabati juga itu bagus atau enggak? Kemudian kalau olahraga, usahakan olahraga minimal 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu. Apapun itu? Iya. Kalau yang paling direkomendasi apa tuh? Biasanya olahraga yang paling ringan yang bisa kita kerjakan ya kayak jalan, sepeda, lari, berenang, itu bisa olahraga yang kita lakukan. Untuk yang paling ringan bisa kita lakukan 30 menit sehari. Ya, minimal 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu. Kalau lebih keras itu malah membahayakan nggak dok? Kalau misalnya kita sudah, jadi kalau misalnya kita mau olahraga, kita tetap harus merhatikan tipe olahraganya, jenisnya, durasi olahraganya. Kita biasanya menyarankan pasien untuk tidak langsung memforce, langsung lama, langsung olahraganya jenisnya berat, enggak. Jadi ditingkatkan pelan-pelan sesuai dengan kemampuan. Oke, olahraga, makan, intinya pola hidup ya dok ya, yang lebih tidak merokok sehat. Dan tidak merokok juga. Tidak merokok, termasuk
vape juga enggak. Tidak boleh. Iya, sama. Kalau merokok berarti meningkatkan risiko 2 kali lipat juga. Nah, terus itu kalau misalkan yang udah kena dok nih, mungkin yang udah berat itu bagaimana mungkin treatment khususnya dalam menjaga pola kesehatan jantung ini? Kondisi pasien jantung antara satu pasien dengan pasien yang lain tuh bisa tidak bisa kita samakan. Jadi misalnya meskipun pasien A dan B sama-sama pasien dengan gagal jantung, tapi belum tentu obatnya sama dan dosisnya sama. Jadi setiap pasien tuh memiliki kondisi yang berbeda yang tidak bisa kita samakan. Kalau misalnya sudah terkena penyakit jantung koroner atau penyakit jantung, diharapkan pasien untuk rajin kontrol, rajin untuk mengkonsumsi obat-obatan, tetap berolahraga. Jadi pasien-pasien jantung bukan berarti tidak boleh untuk berolahraga, dia tetap berolahraga, tetap mengikuti pola makan yang dianjurkan sesuai dengan instruksi dokter, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sebelum sakit pun juga harus tetap mengontrol kesehatan ya dok? Kalau sebelum sakit ada baiknya kita untuk melakukan screening, apalagi kita tahu bahwa kita berisiko, makanya itu pentingnya kita mengetahui apakah diri kita ini berisiko atau tidak. Kalau misalnya kita sudah berisiko, misalnya keluarga saya ada yang punya riwayat penyakit jantung koroner, atau misalnya saya tensi saya 1 kali pengukuran kok sempat tinggi tapi diukur kembali normal. Jadi ya semakin sering screening akan semakin baik untuk mendeteksi lebih awal. Jadi selain pengaruh dari riwayat, pola hidup, itu ada juga pengaruhnya untuk kesehatan jantungnya. Jadi lebih baik sedini mungkin baik mencegah daripada mengobati. Dan juga sedini mungkin untuk mengecek kesehatan jantungnya. Nah, ini ngomongin pengecekan kesehatan, dokter, kemana nih seharusnya masyarakat, khususnya masyarakat di Bali mungkin ya, untuk mengecek kesehatan jantungnya? Yang paling rekomendasi nih kemana nih dok? Jadi kalau misalnya untuk screening penyakit jantung koroner tentu banyak sekali ya tempatnya, cuman di sini kita di Mitra Diagnostik itu menyediakan proses screening penyakit jantung yang sudah lengkap dan dengan fasilitas dan tempat yang sangat nyaman, sehingga pasien juga tidak akan merasa seperti ke rumah sakit. Jadi kita menyediakan suatu tempat yang sangat nyaman bagi pasien, sudah lengkap dengan pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan treadmill, dan laboratorium. Ya betul sekali ya. Memang kenyamanan itu hal yang paling dicari oleh pasien ya dok ya. Tadi juga sempat saya masuk ke sini tuh berasa ini rumahnya dokter Lena kayaknya ya, ternyata bukan. Ini karena banyak pasiennya juga takut ke rumah sakit kan. Kan nanti framingnya tuh rumah sakit tuh pasti serem, pasti takut lah istilahnya kan gitu. Tapi ternyata setelah masuk ke sini sangat-sangat nyaman ya, berasa kayak masuk ke rumah sultan gitu ya katanya dok ya. Masuk, kursinya berjejer megah, jadinya kayak mau duduk di mana aja bebas gitu. Terus itu pencahayaannya juga membuat suasana menjadi hangat gitu loh dok. Jadi lebih nyaman dan memang tidak berterasa seperti di fasilitas kesehatan pada umumnya gitu. Belum lagi ke dalam ternyata ada tamannya gitu, sambil nunggu dokter. Ada suara air yang menenangkan. Memang sudah dirancang untuk kenyamanan pasien ya dok ya gitu. Tapi memang kalau misalkan dilihat-lihat nih kan pasti fasilitas tuh sesuai lah sama budgetnya gitu. Nah kalau di sini gimana nih ya? Kita ada paket-paket pemeriksaan medical check-up khusus untuk jantung. Jadi sudah disesuaikan dari paling sederhana sampai yang paling lengkap. Jadi nanti di sana memang ya sudah kita lihat dari yang paling sederhana tentu akan biayanya jauh lebih murah, tapi sudah bisa melakukan screening paling awal untuk mendeteksi penyakit jantung. Masih cukup lah di kantong gitu ya dok ya. Jadi nggak perlu ragu lagi buat ngecek kesehatannya, kontrol kesehatan jantungnya ke dan tidak usah takut. Tidak usah takut mahal ke tempat pemeriksaan kesehatan. Dok. Mungkin nih sebagai closing statement bisa kasih pesan dan himbauan buat masyarakat Bali terkait dengan kesehatan jantung. Angka penyakit jantung di Bali itu masih sangat tinggi, jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui apakah diri kita berisiko atau tidak, dan penting bagi kita juga untuk mencegah daripada mengobati, karena kalau misalnya kita memang berisiko, dengan melakukan deteksi atau screening jauh lebih awal, sehingga kita bisa mencegah pasien itu atau kita mencegah diri kita jatuh ke penyakit jantung. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kalau mau
mengobati, mencegah, dan merawat kesehatan jantung bisa kemana, Dok? Ke Mitra Diagnostik. Oke, baik. Terima kasih Dokter Lena sudah mau bincang-bincang bersama Tribun Bali di Tribun Bali Podcast. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Jadi kesehatan jantungnya semakin terjaga gitu. Dan kalau misalkan butuh perawatan, segera langsung datang kunjungi Dokter Lena di Mitra Diagnostik. Oke, baik, terima kasih Dokter Lena. Demikian perbincangan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sekian yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di Tribun Bali Podcast selanjutnya. Saya Yunia dan bye-bye. Terima kasih, sampai jumpa.